Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Kelas 6 Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan Al-Qudus. Sehat semua nggih? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitas kita. Amin. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran SBDP. Sebelum materi kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan belajar SBDP dengan materi mengenal karya seni patung. Baiklah, dari kelas 5 dulu kita sudah mempelajari tentang karya seni rupa. Nah, karya seni rupa itu sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Salah satu contoh karya seni 2 dimensi adalah lukisan, batik, dan lain sebagainya. Kalau contohnya karya seni 3 dimensi adalah patung yang akan kita bahas saat ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan patung? Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang mempunyai volume, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, biasanya patung ini dibentuk dalam pembuatannya itu bisa berupa tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sekarang fungsi dari patung itu sendiri adalah yang pertama, patung religi, yaitu sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Yang kedua adalah patung monumen, yaitu untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa-peristiwa sejarah. Kalau di sini biasanya contohnya ada kalau di Surabaya ada patung pahlawan ya, di sana ada. Yang ketiga adalah patung arsitektur, yaitu sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi sebagai penghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Biasanya ada sebuah taman, di situ biar tampak lebih indah, maka ditambahkan patung kuda misalkan bisa. Atau kalau di Ponorogo contohnya di Taman Sukowati ya, ada. Yang selanjutnya patung seni, itu dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung ini ada 3. Yang pertama adalah patung 3 dimensi, yaitu merupakan objek yang bentuknya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satu contohnya adalah patung Liberty. Di sini kamu bisa melihat contohnya ya. Di sini sudah ada contohnya, walaupun kecil semoga kelihatan ya. Yang kedua adalah patung kinetis, adalah jenis patung yang dapat bergerak-gerak baik dengan bantuan mesin, angin, dan lain sebagainya. Biasanya salah satu contohnya itu di sini sudah Bu Wafi sisipkan, yaitu salah satu contohnya adalah ada hewan yang di situ ada keluar airnya dari mulutnya. Nah, itu salah satu patung kinetis ya. Yang ketiga adalah relief. Relief ini dapat kita temukan pada dinding-dinding candi atau bangunan. Yang sudah pernah pergi ke Borobudur ataupun Prambanan mungkin bisa melihat relief di sana ya. Dan yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dan contoh patung. Yang pertama, bentuknya itu freestanding, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh dalam posisi berdiri. Yang kedua, zonde, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh dalam posisi duduk, tiarap, tidur, dan lain sebagainya. Itu disebut zonde. Kalau yang ketiga yaitu torso.
yaitu patung yang hanya menampilkan bagian badan saja atau tidak memiliki kepala, biasanya mulai dari pinggang sampai leher. Yang keempat adalah bos atau sedada, yaitu patung yang hanya setengah badan dari kepala hingga bagian dada. Yang kelima adalah kepala, yaitu patung yang hanya menampilkan bagian kepala saja. Nah, di sini kamu bisa melihat contoh patung. Ini yang pertama adalah freestanding, seperti yang sudah Bu Afi sebutkan tadi. Freestanding itu adalah patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh tetapi dalam posisi berdiri. Yang kedua adalah patung zonde, itu salah satu contohnya dia posisinya dalam keadaan duduk. Yang ketiga adalah patung torso, yaitu patung yang hanya menampilkan badan saja tanpa kepala. Yang keempat adalah patung sedada. Di situ ada salah satu contohnya yang menampilkan bagian dada sampai ke kepala. Ini biasanya dibuat untuk piala dan lain sebagainya bisa. Yang kelima, salah satu contohnya adalah patung kepala yang hanya menampilkan bagian kepalanya saja. Di sini bisa kamu lihat di contoh patung ya. Silahkan dicermati. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis corak patung. Yang pertama adalah corak imitatif, yaitu tiruan dari makhluk hidup. Dalam hal ini adalah manusia, hewan, tumbuhan. Nah, dalam perwujudannya, seni patung ini sesuai dengan yang dicontoh itu. Sesuai dengan yang dicontoh itu, baik fisik maupun segi anatomi, proporsi, dan geraknya. Yang kedua adalah corak deformatif, yaitu corak yang telah mengalami banyak perubahan dari tiruan aslinya. Biasanya ini menjadi bentuk yang baru berdasarkan imajinasi pembuatnya. Yang ketiga adalah corak konfiguratif atau abstrak, yaitu sudah banyak meninggalkan bentuk asli dari perwujudan objek yang ditiru, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Silahkan setelah ini kalian menulis materi tersebut karena dalam buku tidak ada, ya. Silahkan ditulis dalam buku tulis masing-masing. Setelah itu kamu foto, kemudian masukkan ke Google Kelas masing-masing. Demikian yang dapat Bu Afi sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Wa akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.